Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Bunia. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, anak-anak, untuk memahami kalimat aktif dan kalimat pasif, tentunya kalian harus mengingat pola-pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Baik, kita mulai ya. Untuk yang pertama, nah coba kalian lihat di sini ada 4 contoh kalimat. Coba kalian tebak mana yang termasuk kalimat aktif dan mana yang termasuk dengan kalimat pasif. Baik, kita lihat ya di sini. Untuk kalimat pasif, coba kita lihat di sini. Ya, kalimat pasif ada yang di mana? Coba diperhatikan. Baik. Oke, kita lihat ya di sini. Pepohonan bergoyang ke kanan dan ke kiri sesuai dengan arah angin. Coba kalian lihat di sini mana predikatnya atau kata kerjanya. Ya, betul, bergoyang. Ini adalah predikat atau kata kerjanya. Karena ini berimbuhan ber, maka nomor 1 masuk ke dalam kalimat aktif. Bagaimana dengan nomor 2? Kalimatnya adalah sudah waktunya ia harus pergi dari rumah. Kita lihat di mana predikatnya atau kata kerjanya. Ya, betul. Pergi. Karena ini adalah kata dasar, maka masuk ke dalam jenis kalimat aktif. Lalu, bagaimana dengan kalimat ketiga? Aku terjatuh dari kuda sore hari. Mana predikatnya atau kata kerjanya? Ya, betul sekali, terjatuh. Ingat, kalimat pasif mengandung imbuhan di, ter, ke, an. Nah, karena di sini kata kerjanya atau predikatnya berimbuhan ter, maka ini termasuk kalimat pasif. Lalu, bagaimana dengan kalimat yang nomor 4? Kue itu dimakan adik tanpa diketahui oleh ibu. Mana predikatnya? Betul, predikatnya ada kata dimakan dan diketahui. Dua-duanya menggunakan imbuhan di. Maka kalimat ini termasuk kalimat pasif. Bagaimana? Apakah sudah tergambar mana kalimat aktif dan mana kalimat pasif? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya ke yang berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari kalimat di atas manakah yang termasuk kalimat aktif dan pasif? Kita sudah bisa mengambil kesimpulan kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif terdapat pada nomor 1 dan nomor 2. Ya. Terdapat pada nomor 1 dan nomor 2. Dan sedangkan kalimat pasif terdapat pada nomor 3 dan nomor 4. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Lalu bagaimana dengan Jadi dari 4 contoh kalimat yang sudah disampaikan, kalian bisa memahami bahwa ciri-ciri dari kalimat aktif adalah menggunakan imbuhan men, ber, dan juga kata dasar. Dan sedangkan kalimat pasif itu menggunakan imbuhan di, ter, dan juga ke, an. Ya.
Jadi, cara kalian membedakan mana kalimat aktif dan kalimat pasif adalah dari imbuhan pada predikat yang ada. Selanjutnya, nah di sini kalimat aktif itu dibagi menjadi dua. Ada kalimat aktif transitif dan juga ada kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya memerlukan objek. Ya, kita lihat contohnya di sini. Ratu menyelesaikan tugasnya. Ratu sebagai subjek menyelesaikan sebagai predikat dan tugasnya sebagai objek. Ya, jadi kalimat aktif transitif sekali lagi adalah kalimat aktif yang memerlukan objek. Ya, contoh lainnya apa selain kalimat ini? Contoh lainnya misalnya kita bisa membuat Ashika minum susu. Ya. Oke, di sini kata Ashika sebagai subjek, minum sebagai predikat, dan susu sebagai objek. Maka ini adalah salah satu contoh dari kalimat aktif juga. Lalu bagaimana dengan kalimat intransitif, aktif intransitif? Kalimat aktif intransitif itu adalah kalimat aktif yang tidak memerlukan objek, jadi tidak menggunakan objek. Ya, di sini ada dua contoh yang sudah dibuat. Contoh yang pertama adalah Sarah sedang bernyanyi. Kata Sarah di sini sebagai subjek, sedang bernyanyi sebagai predikat. Tidak ada objek, tidak ada pelengkap, ya, maka ini disebut kalimat aktif intransitif. Lalu contoh kalimat yang kedua adalah dia tidur di kamar. Dianya sebagai subjek, tidurnya sebagai predikat, di kamar sebagai keterangan tempat. Nah, tidak ada objek di sini, maka kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memerlukan objek. Nah, sampai sini sudah jelas untuk membedakan mana kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Baik, kalau sudah jelas kita lanjut ke berikutnya. Ya. Berikutnya adalah terkait tentang materi. Kita latihan soal ya. Nah, kita sama-sama latihan soal. Oke, kita latihan soal terlebih dahulu. Baik. Di sini ada 5 soal. Coba kalian lihat bersama-sama. Nomor 1, pertanyaannya adalah berikut ini yang merupakan contoh kalimat aktif. Ingat, kalimat aktif itu menggunakan imbuhan selain diterkaan. Ya, jadi imbuhan yang digunakan adalah selain imbuhan di, ter, dan kean. Nah, berarti itu adalah kalimat aktifnya. Coba kita lihat di sini. Lihat predikatnya yang A. Predikatnya ada dimarahi. Oh, berarti dia bukan kalimat aktif. Yang B, dicuci. Dia juga bukan kalimat aktif. Dan yang D, terinjak. Imbuhannya ter. Berarti masuk ke dalam imbuhan pasif. Maka jawabannya adalah yang C. Ya. Lalu bagaimana dengan kalimat yang kedua? Pertanyaan yang kedua. Kalimat di atas jika diubah menjadi kalimat aktif akan menjadi. Nah, di sini kalian diminta untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif diubah menjadi kalimat aktif ya. Oke, maka jawabannya adalah diputar ya, dibalik ya, karena kata ditolongnya ini imbuhannya harus berubah menjadi menolong. Nah, kalian lihat di option A, B, dan C yang menggunakan kata menolong itu adalah yang A dan B. Yang D sudah pasti salah karena di sini pengulangan kata tolong menolong ya. Sedangkan yang C juga masih pakai imbuhan ditolong. Jadi yang kita lihat adalah yang A dan yang B. Coba kita perhatikan. Ya, untuk yang A, Miss Yanti menolong kakak. Miss Yanti menolong kakak. Kakak menolong Miss Yanti. Karena ini berubah dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif, maka Miss Yantinya yang menjadi subjeknya, kakak yang menjadi objek. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Baik, kita lanjut lagi ke nomor 3. Ini sama seperti yang nomor 2,
tapi yang di sini adalah kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif. Kita lihat di sini, ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan rendang daging sapi sebagai objek. Coba kalian lihat di sini, karena ini adalah mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka kata memasak ini harus berubah. Apakah menggunakan imbuhan di, ter, atau ke an, ya. Nah, maka yang paling tepat adalah menggunakan imbuhan di, dimasak, begitu ya. Maka dibalik, ya, yang tadinya objek menjadi subjek, yaitu rendang daging sapi. Ya, rendang daging sapi itu menjadi subjeknya. Nah, coba kamu lihat di sini. Ya, maka yang paling tepat jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya adalah yang B. Ya, karena di sini walaupun kata rendang daging sapinya berubah menjadi itu ya, rendang itu, tapi ini yang paling tepat. Ya. Kalau yang A, ibu dimasak, nggak mungkin ya, ibu masa dimasak sama rendang. Kemudian yang C, rendang dimasakin ibu, kata dimasakin ini juga tidak baku. Dalam imbuhan bahasa Indonesia, in itu tidak baku. Walaupun sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, itu saja penjelasan dari ibu. Untuk latihan nomor 4 dan nomor 5 bisa kalian lakukan sendiri. Ya. Semoga kalian paham. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.